dari Simalem Tanah Karo, kami mengucapkan selamat beribadah. Mejua-jua. Shalom saudara, saya sekarang berada di Simalem Resort, Tanah Karo, Sumatera Utara. Pemandangan yang indah, saudara bisa lihat Danau Toba dengan lebih luasa. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Tuhan adalah pengharapanku. Tuhan adalah pengharapanku. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, kita senantiasa memiliki pengharapan. Baik dari pengharapan yang kecil, pengharapan yang sedang, bahkan pengharapan yang besar. Pengharapan hal-hal yang sepele, bahkan hal-hal yang kurang-kurang begitu berarti juga kita punya pengharapan. Contoh, kalau kita berfoto di sebuah tempat dan kita masukkan foto kita itu ke media sosial, kita berharap ada orang yang like, ada orang yang komen, ada orang yang kasih jempol. Itu harapan kita. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita berharap kalau bisa kita punya prestasi dalam bidang akademik. Kalau kita sudah bekerja lama, kita ingin kita punya pengharapan naik jabatan dan dapatkan penghasilan yang lebih dalam sebuah pekerjaan. Ada banyak pengharapan manusia yang senantiasa dimilikinya dalam hidup. Namun kalau kita pelajari kondisi kehidupan kita, tidak selamanya pengharapan itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak selamanya pengharapan itu jadi dalam hidup kita. Meski kita telah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beriman, tidak semua pengharapan itu dapat kita terima selama kita hidup. Dan kadang-kadang dalam hidup ini, jangankan kita hidup dalam pengharapan kita, Bapak Ibu. Kita hidup dalam kondisi normal saja, itu sudah puji Tuhan. Karena seringkali kita bukan hanya ada pada posisi normal, hidup kita semakin hari semakin menurun. Ambil contoh masalah COVID sekarang ini. Kita lihat bagaimana semua berhenti. Kita lihat bagaimana bisnis menurun. Kita lihat bagaimana usaha tidak berjalan. Apa yang kita harapkan untuk berjalan normal, jangankan normal, berjalan sedikit saja itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan seringkali orang kehilangan semangat. Seringkali orang kehilangan kekuatan diri untuk menghadapi masa-masa sulit. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, meskipun sepertinya kita sudah kehilangan pengharapan dalam masa-masa sulit, saya mau katakan bahwa memilih untuk berharap itu masih hal terbaik dalam hidup. Sekali lagi, memilih untuk berharap itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita berharap, ada hal yang indah yang bisa kita pegang. Ada hal yang indah yang dapat kita pertahan. Ada hal-hal yang luar biasa yang dapat kita nikmati. Meskipun ketika kita menjalannya, situasi tidak begitu mudah. Situasi tidak begitu gampang. Ya, yang pertama saya ingin baca buat Bapak Ibu dari Mazmur 38:15 dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap engkaulah yang menjawab aku, ya Tuhan Allahku. Ini pernyataan seorang raja bernama Raja Daud. Kalau kita perhatikan seorang raja, apa lagi yang diharapkan raja? Tidak ada. Kekuasaan dia punya, pangkat dia punya, harta dia punya, pasukan dia punya, wilayah dia punya, kekayaan dia punya. Bahkan segala sesuatu dia punya. Kita berpikir kalau orang sudah ada pada tingkat kehidupan yang tinggi, yang besar, yang hebat, tidak ada lagi yang dibutuhkan. Namun rupanya sebagai raja masih banyak pergumulannya. Masih banyak rintangannya, masih ada musuhnya dalam selimut, masih ada niat-niat orang untuk kudeta. Dan dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa tempat curahan hati Raja Daud. Tidak ada tempat dia sharing, tidak ada yang bisa menolong dia dalam masa-masa genting. Dan dalam posisi seperti itu, dia katakan, kepadamu ya Tuhan, aku berharap, dan engkaulah akan menjawabku, ya Allah pertolonganku. Daud menyadari dalam posisi kehidupan yang besar, yang tinggi, yang luar biasa, ketika tidak ada lagi yang ditakuti, tetap ada masa-masa di mana hidupnya terancam, hidupnya dalam bahaya. Dan dalam kondisi hidup yang terancam dan dalam kondisi hidup yang bahaya, dia tahu hanya ada satu pribadi yang bisa diharapkan. Hanya ada satu pribadi yang dapat diandalkan, yaitu Tuhan sendiri. Dan ketika dia berharap, Alkitab katakan, maka Tuhan menjawab Raja Daud dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan kemurahannya. Jadi Bapak Ibu,
Apa yang kita dapatkan ketika kita berharap pada Tuhan, sebesar apapun Anda, setinggi apapun Anda, sehebat apapun Anda, ada kalanya Anda tidak berdaya. Ada kalanya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ada kalanya Anda tidak bisa berbuat banyak. Dan kalau Anda terjepit, sudah tidak ada lagi orang yang menolong Anda. Tidak ada lagi orang yang membantu Anda. Hanya Tuhan yang bisa menolong Anda dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadi, apapun kondisimu, berharaplah ketika tidak ada lagi yang Anda harapkan, ada pribadi yang bisa Anda harapkan, yaitu Allah pencipta alam semesta yang luar biasa, lebih hebat dari apapun juga. Yang kedua saya dapatkan dari Yesaya 40:31, dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, kalau Anda berharap kepadanya, pencipta alam semesta yang luar biasa dikatakan, Anda dan saya akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang datangnya dari pencipta alam semesta. Dan Anda akan bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa susah. Yesaya ini ditulis ketika masa-masa sulit melanda Israel. Ada banyak hal-hal yang tidak terduga. Israel dijajah, dijarah, dan tidak ada lagi sumber penghiburan buat orang-orang Israel. Namun Yesaya ingatkan ada satu tempat berharap, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dan ketika orang-orang berharap kepadanya, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan baru, dikatakan ibarat burung raja wali. Saya tertarik dengan burung raja wali ya. Burung raja wali adalah burung dengan kasta tertinggi, tidak ada di atas burung raja wali. Dia merupakan burung pemangsa berbagai macam jenis ternak. Dia bisa memangsa ular, dia bisa memangsa kelinci, bahkan dia bisa memangsa ikan. Dan kalau dia sudah kesulitan mencari makanan, dia memangsa unggas-unggas kecil yang ada di bawahnya. Dan dia punya umur hampir mirip dengan manusia, kurang lebih 40-80 tahun. Dan kalau dia sudah berumur kurang lebih 40 tahun dikatakan, maka paruhnya mulai panjang, kukunya mulai panjang, sayapnya mulai lebat. Dia akan mencari sebuah gua di puncak gunung, di puncak bukit. Di sana dia akan kumpulkan bahan makanan untuk berapa bulan ke depan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia akan hantamkan paruhnya sudah melengkung sampai paruh itu patah. Dan ketika keluar paruh yang baru, maka dengan paruh itu dia coba cabut kuku yang ada di jari yang sudah melengkung juga, sampai keluar kuku-kuku yang baru. Dan ketika paruhnya sudah baru, kukunya sudah baru, maka dia coba cabut semua bulu-bulu yang tebal dari sayapnya. Dan ketika nanti ada bulu-bulu yang baru sudah keluar, maka dia akan terbang untuk 40 tahun ke depan. Dia punya kekuatan baru untuk melanjutkan hidup ke depan. Dikatakan, dan itu hanya diperoleh lewat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah mulai lemah, Anda yang sudah mulai tidak berdaya, karena keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan segala-galanya, engkau berharaplah kepada Tuhan yang luar biasa. Maka Dia akan memberikan Anda kekuatan baru, kekuatan yang darinya, yang diberikan kepadamu, kekuatan ilahi, yang membuat engkau bisa bertahan, maju dan terbang tinggi, menghadapi semua badai. Yang saya perhatikan dari burung raja wali, Bapak Ibu, burung raja wali ini jarang terbang rendah. Dia senantiasa terbang tinggi. Mengapa burung raja wali terbang tinggi? Burung raja wali terbang tinggi kalau ada angin kecepatan tinggi menghantam dia. Dan ketika angin kecepatan tinggi 120 km per jam, dia akan rentangkan sayapnya dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Dan angin akan membawa dia terbang tinggi. Angin akan bawa dia terbang tinggi. Semakin tinggi, kalau dia salah, kalau dia lemah dalam merentangkan sayap, maka dia akan digulung oleh angin dan dia mati. Dan dia harus bertahan di sana sehingga dia bisa terbang tinggi. Pelajarannya adalah bagaimana Anda bisa terbang tinggi dalam kehidupan Anda. Anda terbang tinggi kalau ada badai yang menerpa. Dan ingat, ketika badai menerpa, kadang-kadang kekuatan terbatas. Dan mintalah kekuatan daripada Allah yang di sorga. Maka Dia akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau bisa terbang tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana engkau menjadikan Tuhan sumber pengharapanmu. Alkitab katakan 1 Korintus 2:9, tapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau Anda berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Anda perkara-perkara yang gak pernah Anda mimpikan, yang tak pernah Anda bayangkan, yang tak pernah Anda lihat. Saya mau tanya sama saudara-saudara yang beriman pada Tuhan, pernahkah saudara mempelajari kehidupan flashback ke belakang? Pernah nggak engkau bermimpi tiba pada hari ini, pada posisi ini, pada jabatan ini, pada keberhasilan ini? Nggak pernah. Dulu kita tidak kenal istilah visi atau cita-cita. Sekarang saja kita mengenal visi dan cita-cita. Walaupun kita tidak punya visi dan cita-cita, hidup kita maju lebih daripada visi kita, lebih daripada cita-cita kita. Dan itu adalah karena perbuatan Tuhan pada waktu saudara berharap setia pada Tuhan. Saya hari ini, Bapak Ibu, saya hari ini ada di pemandangan yang indah, Danau Toba di daerah Simalem. Enggak pernah ini saya mimpikan, Bapak Ibu. Enggak pernah timbul dalam hati, enggak pernah saya pikirkan. Namun saya tahu kalau ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kita berharap padanya. Saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berharap pada Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang indah ke depan yang dapat kau lihat. Ada hal-hal yang indah yang di luar harapanmu yang akan terjadi. Ada hal-hal luar biasa yang akan diberikan oleh Tuhan, asal engkau berharap pada Tuhan. Sebab itu, berharaplah pada Tuhan, maka Tuhan akan berkati engkau dengan caranya yang ajaib.